Hari ini di Pondok Pesantren Mahasina diadakan halaqah kemandirian ekonomi pesantren se-Kota Bekasi dan juga para pengurus-pengurus NU di Kota Bekasi. Tujuannya adalah agar pesantren-pesantren yang memang punya dasar dan punya karakter mandiri semakin kuat kemandiriannya dari sisi sosial, budaya, ekonomi, khususnya ekonomi, untuk menopang perjalanan, pengolahan, pengelolaan pondok pesantren itu sendiri yang memang sebenarnya potensial pesantren itu menuju arah kemandiriannya. Memang di sana sudah ada SDM-nya, sudah ada sarananya, sudah ada pasarnya. Oleh karenanya untuk operasional pesantren yang begitu besar, khususnya apalagi di Jakarta, pembangunan gedungnya, pembebasan tanahnya, maka tidak ada lain kemandirian pondok pesantren Mahasina adalah salah satu jalan menguatkan mulai dari santri-santrinya, guru-gurunya, dan pondok pesantren itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan pondok-pondok pesantren yang ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah khususnya di Kota Bekasi ini menjadi pesantren yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau marah di Mahasina. Saya contohkan saja, kebetulan saya langsung saling berhubungan, saling melakukan kerjasama seperti Islam di Afghanistan, tahu Bapak. Jadi tahun 2014-an, 2014 itu PBNU sering melakukan kerjasama kunjungan macam halaqah pertemuan antara ulama-ulama Afghanistan dengan ulama-ulama Indonesia. Mereka datang ke PBNU, kemudian minta penjelasan, minta presentasi bagaimana sih Indonesia ini Islamnya kayak apa, negaranya kayak apa, pemerintahannya kayak apa. Itu orang lain. Afghanistan satu contoh. Banyak sekali sebenarnya Islam itu ya, dan sampai hari ini berantakan. Ketika mereka para ulama Afghanistan tahu bahwa di Nusantara ini ada negara, ada pemerintahan yang sudah lebih 78 tahun, lebih 70 tahun merdeka, damai, nggak banyak ribut-ribut. Kalau ribut-ribut ada demo tentang ya biasa ribut-ribut, karena ada presiden, ada bupati, ada wali kota, kalau demo ya demo anak-anak muda itu ya anggap saya niatin saja amar ma'ruf nahi munkar. Saya sering didatangi untuk anak-anak PMI, anak-anak mahasiswa itu. Oke, ilmu diizinkan boleh niati amar ma'ruf nahi munkar ketika Anda melihat melihat ada penyelewengan, tapi tidak boleh merusak. Ini biasanya kan demo kemudian fasilitas umum yang hakikatnya itu adalah milik rakyat, milik kita, duit kita sendiri, tapi dirusak. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau demo yang santun dengan cara-cara yang baik, sampaikan aspirasinya, itu malah wajib amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang Afghanistan kok bisa? Ya kita jelaskan bahwa Indonesia itu terdiri dari Sabang sama Merauke, bahasanya ratusan ribuan, puluhnya puluhan ribu. Nggak ada lah di dunia ini yang seribut seperti Indonesia, sukunya dan macam-macam. Kok bisa punya negara bangsa, punya pemerintahan yang relatif stabil dulu mereka? Sementara di Afgan itu cuma 7 sekte, macam 7 suku saja. Itu nggak susah sekali sampai hari ini punya negara bangsa yang solid. Jadi mereka mampu. Apalagi oleh kemudian
lihat dengar bahwa ada ormas organisasi Islam yang Nahdlatul Ulama yang sangat berperan di dalam mendirikan Republik Indonesia. Itu luar biasa. Jadi NU itu kalau di luar, ketika saya ke Azerbaijan, di Uzbekistan, ketemu dengan para rektor, para tokoh-tokoh antar agama di sana, mereka sudah mengenal Nahdlatul Ulama, mereka mengenal NU, mereka kagum dengan sikap-sikap keberagamaan yang moderat, yang wasatiyah, yang oleh istilah Kiai Hasyim almarhum Islamnya NU kan yang rahmatan fil alamin, bukan ekstrim. Mereka lebih kenal. Anak saya itu kuliah di Inggris. Di perpustakaan di Inggris itu banyak banget buku-buku tentang Nahdlatul Ulama. Dosen-dosennya cerita tentang NU di Indonesia. Karena waktu itu terutama ketika Gus Dur jadi ketua umumnya itu kan mendunia. Informasi tentang NU, tentang sikap NU, tentang keberagamaannya NU itu hampir di seluruh seantero dunia. Di perpustakaan di lembaga perguruan tinggi di luar itu ada. Oleh karena itu, ketika tadi saya katakan kita punya warisan ini Islam Ahlussunnah wal Jamaah, sudah benar banget kita ya. Di Abu Bakar punya pesantren yang diajarkan adalah Islamnya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Terus yang kedua adalah warisan yang berupa negara bangsa. Ini juga kita nggak sadar. Kita itu generasi saya ya. Saya di sini paling tua mungkin ya. Paling tua dari. Saya sudah kepala 6, hampir kepala 7 saya. Ya, hampir kepala 7. Kita nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya bisa begini. Anak-anak kita ini sekarang bisa jadi ada murid SLTP, ada sanawiyah, ada aliyah, ada yang TK mamanya. Itu berkat siapa? Berkat ada negara bangsa di samping dalam ulama mereka. Kalau nggak ada negara bangsa, isinya ribut dulu. Seperti tadi contoh tadi ya, di Afghanistan sudah 40 tahun lebih, sudah 50 tahun tiap hari berantem. Bagaimana membangun ekonomi, bagaimana membangun pendidikan dan sebagainya. Tidak. Tiap hari berantem. Yang berantem bukan rakyat awam, sesama tokohnya, sesama ulamanya juga berantem. Dia kasihan kita sampai hari ini belum punya negara yang stabil. Kenapa? Karena memang dimain-main juga oleh negara-negara adik kuasa, negara luar yang rakus-rakus itu. Karena penyakit orang hebat, orang kaya, ya. Negara kaya juga itu penyakitnya rakus. Semua akan itu. Oleh karena itu, ketika PBNU pasca muktamar di Makassar ya, terpilih oleh Islam Mbak Ahmad Sahal, mbaknya begini Betriah Payu ya Jepang. Beliau juga wanti-wanti kepada kita generasi-generasi yang belakangan ini. Hati-hati, ini harus dijaga. Warisan Islam Ahlussunnah wal Jamaah NU ini harus dijaga, sekaligus juga menjaga NKRI. Ada NU, ada Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak ada pemerintahan yang stabil, tidak ada negara bangsa, berpotensi NU ini akan habis, berpotensi pesantren ini juga akan habis sampai habis. Setidaknya akan diganti oleh kelompok-kelompok yang ajarannya yang selama ini membuli Nahdlatul Ulama. Ya seperti tetangga-tetangga ini. Ini Jabodetabek kan sumbernya juga kalau mana. Makanya
kalau saya tadi cerita bahwa setiap ada acara ada wakil Indonesia Raya, ada yang Ramadan, ada ayat pembacaan ayat Quran, ada selawat dan sebagainya. Ini artinya bahwa bagi kita, bagi warga Nahdlatul Ulama, religiusitas keberagamaan Islam Ahlussunnah wal Jamaah tetap satu nafas, satu tari, dan juga tentang nasionalisme, tentang kebangsaan. Kalian tahu punya Al-Watan juga, wahai negara bangsa, itu kan sebuah impian, kegaduhan bahwa punya ekspektasi harapan bagaimana Nusantara ini biar bisa segera ada negara bangsa, ada pemerintahan. Itu di tahun 1916 belum ada NU, organisasi NU belum lahir, Republik belum ada, Republik Tanggal 45. Tapi kiai-kiai yang membahas itu kan muda-muda seperti kiai-kiai tinggi ini, tapi menggambarkan sikapnya, pandangannya, ini kita harus membangun bangsa. Itu tahun 1916, 30 tahun sebelum merdeka. Oleh karena itu para santri ya bukan saya kalau datang di sebuah forum lihat santri-santri itu ya, karena masih muda-muda, saya paling haru Pak Bupati kalau ketemu yang tua-tua seperti Haji Madinah atau Kiai Hamdani, itu sudah nggak begitu penting sebenarnya gitu kan gitu kan. Nanti pentingnya itu sudah ada kertas ya, dia sudah hampir kepala anak, sudah 55 junior saya ini, alhamdulillah. Saya senang banget ketika ketemu beliau itu ya kira-kira 20 tahun, 30 tahun yang lalu ya, masih dapat menjadi tokoh. Nah, saya kalau melihat santri-santrinya Ki Abu Bakar, ribuan santri yang masih generasi apa Pak Ibu sebelumnya? Z, jadi temurun. Kalau kita tidak jawab, generasi apa? Jadi saya kalau tidak melihat mereka, para santri, para santri nggak pada ngantuk nggak? Saya melihat harapan besar khususnya di Bekasi ya, dan pada umumnya di mana mereka dari daerah, bahwa komunitas Ahlussunnah wal Jamaah, pewaris Mbah Hasyim, pewaris Mas Sayyid, sudah berarti sudah kita turunkan juga kepada santri-santri Abu Bakar. Adanya kira dari nggak usah sedih, banyak pengganggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa berbahagia, senang sekali bisa datang hadir di pesantren Mahasina di bawah asuhan Kiai Abu Bakar, sahabat saya Dunyai Badriah Fayumi, junior saya yang hebat ya. Jadi saya ketemu tadi ribuan santri luar biasa, di mana Kiai Abu Bakar dan Ibu santrinya juga di samping diajarkan pelajaran-pelajaran pokok, juga ternyata diajarkan juga, diberikan pemahaman-pemahaman, sikap-sikap kemandirian, dan saat ini juga lagi dimulai terus oleh para trainer, para
tokoh-tokoh kemandirian ekonomi. Oleh karena itu saya berharap Mahasiswa ke depan harus tetap maju ya. Sekarang sudah ada 1000 lebih. Saya cukup berbangga dan bersyukur sekali. Saya melihat masa depan santri, masa depan NU, khususnya di Bekasi, di bawah naungan Pondok Pesantren Mahasiswa, akan menjadi masa depan Islam NU yang lebih baik, lebih hebat di masa akan datang. Terima kasih Kiai Abu Bakar, terima kasih Bu Nyai Badriah Fayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila.